Di video kali ini gua akan merangkum sebuah film action berjudul Special Delivery, rilis di tahun 2022 yang berasal dari Korea. Berkisah tentang seorang wanita cantik bernama Jang Eun-ha yang bekerja di perusahaan mobil bekas milik Mr. Bae. Namun wanita cantik ini malah menjadi incaran para gangster dan polisi. Oke lah ya, tanpa banyak spoiler di awal, bagaimana nasib si wanita cantik ini? Langsung aja, nggak usah banyak sayur, sambalnya dikit, nasinya dipisah. Mari kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis bernama Eun-ha. Dia adalah spesialis kurir pengantar paket yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Eun-ha tidak pernah mempermasalahkan isi paket ataupun identitas dari pelanggan. Yang terpenting baginya adalah mendapatkan bayaran yang fantastis. Selama ini pun Eun-ha tidak pernah mengingkari tugasnya sebagai kurir. Visi misinya hanya mengantarkan paket dengan cepat dan tepat waktu sampai tujuan. Pria ini bernama Asif, rekan dari Eun-ha sekaligus mekanik handal yang bekerja di satu perusahaan yang sama. Eun-ha pun lalu menemui Pak Bos yang bernama Wak Bae. Ia diberitahu bahwa mendapatkan misi pengantaran khusus. 저녁에 특성 하나만 하자. 야간 수당 15%. 5%. 콜. Lalu scene pun berpindah kepada kedua orang pria yang sedang mengendap-endap. Belum diketahui motif dan tujuan kedua pria ini apa nih, Wak. Saat melihat Eun-ha di dalam mobil, mereka sempat ragu karena drivernya adalah wanita. Namun karena mereka kehabisan waktu, akhirnya mau tak mau keduanya pun masuk ke dalam mobil. 가시나요? 어메. 지금 출발 안 하시면 내 못합니다, 형님. Yang ternyata kedua orang ini sedang dikejar oleh saingan bisnisnya. Tanpa ragu, Eun-ha pun lalu tancap gas dan menghindari mereka dengan skill yang sangat di luar nurul, Wak. Kedua pria ini pun dibuat ngos-ngosan dengan cara Eun-ha mengemudi. Ia sangat cepat dan sangat profesional. Semua jalanan kecil dia kuasai sehingga mampu mengelabui para musuh yang mengejarnya. Akhirnya kedua pria itu pun sampai tujuan. Ia lalu membayar Eun-ha dan berterima kasih karena pelayanannya yang sangat luar biasa. 네 일차 화끈하게 하대. 야. 잘 쓸게요. Scene pun beralih pada seorang pria bernama Kim Do-sik. Ia menjadi DPO lantaran diduga melakukan tindak korupsi dengan pejabat pemerintah. Do-sik ini merupakan bapak beranak satu dan diketahui sang anak bernama Kim So-won. Ia berniat pergi meninggalkan Korea dengan cara ilegal melalui kapal laut. Di sisi lain, Wak Jo sangatlah kesal dengan ulah dari Do-sik. Do-sik ini sendiri adalah anak buah kepercayaannya. Bagaimana tidak, aksinya yang ceroboh memanipulasi skor demi untung judi dan hampir saja membocorkan rahasia terbesarnya. Sebelumnya kita kenalan dulu sama Wawa yang satu ini, Wak. Dia adalah Wak Jo, ketua gangster yang paling ditakuti dan disegani. Ia juga merupakan anggota kepolisian yang memiliki jabatan cukup tinggi. Wak Jo sangat murka pada Do-sik yang masih menyimpan kunci keamanan bank dengan uang yang sangat fantastik nilainya. Mau tak mau, dia dan gengnya harus segera menemukan Do-sik sebelum uangnya hilang. 장난입니다. 금고 계좌 보안키가 없는데요. 형님이 김 대표 시켜서 내가 김 대표라고 했다고. 나이스. 서로 사이좋게 개인세이 놓으라고. 근데 내가 김 대표 시켜가지고 이렇게 가져오라고 시켜. 에이씨. Scene berpindah pada Eun-ha. Kali ini dia mendapatkan pesanan dari pelanggan yang mewakili Do-sik untuk mengirimkan paket ke luar negeri. Mereka pun berkumpul untuk mencari jalan alternatif supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 여기라고 치면은 급장소는 여기로 할게요. 회전교차로 끼고 돌면 외통수 맞을 일도 없고. 파리대 꼬여서 여기로 치고 들어와도 외곽 순환으로 바로 빠질 수 있고. 오케이. 이는 꽉 안전운전. 네. Singkat cerita, Wak Jo dan gengnya pun berhasil menemukan keberadaan Do-sik.
Dosik lalu menyerahkan kunci keamanan bank itu kepada anaknya yaitu Sowon. Ia pun menyuruh anaknya untuk pergi terlebih dahulu ke mobil yang sudah menunggunya di luar. 외워봐 성아 616에 야구장 입구 삼거리 기억하지? 거기 가서 616 찾아자. Tak lama kemudian, Dosik pun lalu keluar dan mengalihkan perhatian para gangster agar anaknya bisa lolos dengan aman. Tentu saja anak buah Wakjo tak tinggal diam. Mereka pun menghajar Dosik tanpa ampun. Menyadari anaknya tak ada di sana, Wakjo pun bergegas memerintahkan anak buahnya untuk menyisir tempat itu untuk menemukan Sowon. 나도 예전에 야구 들어? Eunha yang telah menunggu lama pun sontak dibuat kaget melihat Sowon yang sedang berlari karena dikejar gangster. Awalnya Eunha sempat ragu karena klien yang datang tak sesuai dengan yang dipoto. Namun karena rasa iba, akhirnya ia membiarkan Sowon masuk ke dalam mobilnya. Saat Eunha sedang melaju menghindari anak buahnya Wakjo, tiba-tiba saja mobilnya Wakjo sudah berada di hadapan Eunha. Ketika kedua mobil itu akan beradu banteng, Dosik yang masih punya tenaga lalu berdiri ke tengah dan menghadang Wakjo. Alhasil dia pun tertabrak dan meninggoy di tempat. Sementara itu Eunha dan Sowon pun berhasil melarikan diri. Sowon pun sudah tidak punya tempat untuk pulang dan berlindung. Jadi Eunha adalah satu-satu harapannya. Sowon pun meminta untuk diselamatkan, apalagi yang dihadapi adalah gangster dan polisi. Sekaligus Sowon juga menunjukkan uang gepokan yang dia bawa. Dia akan memberikan uang itu jika Eunha mau membantunya. Karena khawatir dengan keselamatan anak tersebut, akhirnya mau tak mau Eunha ini membawanya ke tempat penginapan untuk persembunyian mereka. Lalu scene pun dilanjutkan dengan memperlihatkan pada orang kepercayaan dari Wakjo. Dia mengobrak-abrik tempat kediaman pria ini dan kelompoknya. Mereka terus dihajar sampai babak belur untuk mencari informasi keberadaan Sowon. Tapi si pria tidak tahu banyak tentang penyedia jasa spesial ini. Yang dia tahu mereka cepat dan sulit untuk dilacak. 얘네 픽업하러 보낸 거 니들이지? 이라고 껌별로 지금 어딨어? 걔네 껌마다 지금 너는 나한테 뭐 별로 해줄 말이 없다? 아이 하지 마요. 님 아파요 진짜. Singkat cerita, Wakjo dan gengnya pun berhasil menemukan Eunha dan Sowon yang bersembunyi di hotel. Mengingat dia juga adalah anggota polisi, dengan mudahnya ia melacak seseorang tidak terlalu sulit baginya. Wakjo pun menyusun rencana untuk menyergap mereka dan menangkap Sowon. Sowon terus menangis lantaran mendapatkan berita bahwa ayahnya telah meninggoy. Bersamaan dengan anak buahnya Wakjo yang sudah datang ke penginapan dan mencari mereka, Eunha lalu mengajak Sowon untuk pergi dengan penyamaran menjadi tukang bersih-bersih. Namun Wakjo tak semudah itu untuk dikelabui. Lalu ia pun meminta Eunha untuk mengembalikan kunci keamanan bank itu. Selain jago mengemudi, Eunha ternyata jago baku hantam. 못할 뻔했네. 미안해. 하나긴 아깝네. 내 물건을 훔쳐갔는데 얘가 쏠 줄은 알아. Eunha dan Sowon pun berhasil kabur dengan meninggalkan Wakjo yang tampak kesal. 기다려. Masalah pun semakin rumit ketika badan intelijen juga datang. Mereka akan menangkap Eunha yang merupakan warga Korea Utara. Agent Han ternyata mengetahui semua rahasia dari Eunha. Kini polisi dan badan intelijen punya alasan kuat untuk menangkap wanita tersebut. 어떻게 찾을지 지금 좀 깜깜하시잖아, 그죠? 저희가 팀장님 등대가
팀장님은 그 불빛 따라 쭉 가셔서 장은아 잡으면 되고. Scene pun beralih dilanjutkan dengan Eunha yang mengunjungi ibu Sowon yang bekerja di klub malam. Ia meminta ibunya untuk melihat Sowon untuk terakhir kalinya, dikarenakan Sowon saat ini dalam bahaya. 애는 많이 컸겠다. 말은 잘 들어요? 궁금해하지 마요. Saat Eunha dan Sowon sedang bertengkar karena tidak bisa membawa ibunya, tiba-tiba anak buahnya Wakjo menghantam Eunha dari belakang sampai terjatuh. 아, 근데 너 보기 싫대 알아들어? 네 엄마 하기 싫대. 가고 싶으면 가. 네 귀가 똑똑. Sedangkan Sowon dibawa dengan menggunakan mobil. Beruntung saja Eunha berhasil bangkit. Dia lalu bergegas pergi demi menyelamatkan Sowon dari anak buahnya Wakjo. 괜찮아? Meskipun berhasil selamat, Eunha mengalami luka yang cukup serius di kepalanya. Saat mengemudi, Eunha mulai kehilangan kesadaran dan kendali. Sowon pun meminta bantuan dan merelakan uangnya dikarenakan Eunha yang terluka parah. 너 돈 있는? Di sisi lain, kebusukan Wakjo sudah mulai tercium oleh Agent Han bersamaan dengan Wakjo yang menghampiri anak buahnya di rumah sakit untuk membunuhnya demi menghilangkan jejak kejahatannya yang mungkin bisa sangat berbahaya bagi karirnya. Keesokan paginya terlihat Wak Bae meminta Eunha untuk membawa Sowon ke gudangnya. Di sini mereka sepakat untuk segera mengirim Sowon ke luar negeri demi keselamatannya. Di sisi lain, Agent Han telah mengetahui bahwa Wakjo adalah si pelaku pembunuh yang sebenarnya setelah mendapatkan bukti dari rekaman suara milik Dosik. 내 진짜로 마지막으로 웃어. 아 어딨어 임마. Singkat cerita, di gudangnya Wak Bae, tiba-tiba saja Wakjo dan para gangster datang menyerangnya. Wakjo sendiri hanya ingin mengambil kunci keamanan bank itu kembali. Di sisi lain, Asip yang mengetahui hal itu pun langsung mengamankan Sowon ke bagasi mobil. Namun saat Asif datang untuk menyelamatkan Wak Bae, justru ia tertangkap oleh anak buahnya Wakjo. Ia pun harus kembali menerima siksaan oleh Wakjo. Wakjo yang memanfaatkan Asif untuk mengorek informasi di mana kunci keamanan bank itu dari Wak Bae. Mau tak mau, Wak Bae akhirnya membuka lemari penyimpanannya. Tanpa diduga, Wak Bae bukannya mengambil kunci keamanan bank itu, melainkan senjata shotgun. Beberapa orang berhasil dilumpuhkan, namun akhirnya Wak Bae harus tewas di tangan Wakjo. Eunha yang ragu di perjalanan pun akhirnya memutuskan kembali datang ke gudang. Dia pun melihat Sowon yang tengah disandra anak buahnya Wakjo itu. Namun yang membuatnya marah adalah kematian dari Wak Bae. Tak berpikir lama, Eunha pun mengeluarkan obeng andalannya dan mematikan lampu di ruangan itu. Layaknya seorang ninja yang menyelinap di tengah kegelapan membantai para gangster. Asip pun bergegas membawa Sowon keluar dari sana. Eunha pun berhasil selamat.
Ia langsung masuk ke mobil dan mencari Sowon. Saat itu Sowon terlihat hanya sendirian tanpa Asip di sampingnya. Masalah belum selesai di sini, Wak. Baru saja tancap gas, tiba-tiba saja mereka ditabrak oleh mobil kren yang dikendarai oleh Wakjo. Alhasil mobil mereka terbalik dan Wakjo pun berhasil menjandera Sowon. 아줌마랑 같이 가자. 진짜. Lagi-lagi masalah belum kelar nih, Wak. Wakjo yang masih hidup malah memborgol kaki Eunha dengan tangannya agar mereka sama-sama tenggelam di dasar laut. Sedangkan Sowon berhasil menuju ke permukaan. Bersamaan Agent Han yang tiba di pabrik, ia pun segera mengevakuasi Sowon yang di sana. Sowon meminta kepada Agent Han untuk menyelamatkan Eunha. Namun sayangnya Agent Han tidak bisa melakukan apa-apa sehingga Eunha dan Wakjo kemungkinan tenggelam di dasar lautan. Beberapa hari pun berlalu, Sowon kini menjalani hidupnya dengan sangat bahagia bersama anak lainnya. Diketahui ia juga tinggal di panti asuhan, sedangkan Asip yang masih bekerja di gudang milik Wak Bae. Hingga suatu hari Sowon ketinggalan bus sekolah dan harus berjalan sendirian. Seketika mobil putih pun berhenti di hadapan Sowon. Ia pun mencoba mengikutinya dan melihat-lihat, namun tidak ada siapapun di mobil. Film pun